Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara untuk menyaksikan dan mendengarkan satu kesaksian dari mantan dukun yang sama levelnya dengan Daud Tony, dan Bapak ini bernama Bapak Almaidah. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Yang dulu dia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang lebih kuat daripada dirinya. Ternyata ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia baru tahu ternyata Tuhan Yesus itu berkuasa atas alam semesta ini. Bagaimana kesaksiannya? Kita saksikan video berikut ini. Baik, terima kasih. Selamat malam saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Almaida. Kenapa saya punya nama Almaida? Karena di Al-Quran, Quran surat 5 itu namanya Almaida. Almaida itu artinya hidangan. Jadi kenapa diartikan hidangan? Ya itulah, kalau ada saya, Anda semua akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Hari ini saya hadir di tempat ini untuk menyaksikan kenapa saya bisa ada di tempat ini, kenapa saya harus sampaikan untuk saya bersaksi. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu di rumah dulu, di Yudea, itu di tetangga-tetangga kita, di Samaria, itu di sekeliling kita, sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menjadi saksi Tuhan di mana-mana sampai ke ujung bumi, karena bumi nggak ada ujungnya, karena bumi bulat. Artinya penginjilan ini tidak boleh terhenti. Penginjilan harus kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nama saya Almaida, saya berasal dari, jelas kalau dari nama saya pasti saya dari Muslim. Saya diajarkan agama Muslim yang benar, saya harus melakukan kewajiban-kewajiban agama saya. Dari kecil saya sudah ikut kuliah subuh dan lain sebagainya. Bahkan saya di Cirebon juga saya mempelajari agama yang secara baik dan benar, agama saya yang dulu. Tapi karena bapak saya ini dukun, jadi bapak saya ini keturunan dari Raja Bali, menurut bapak saya. Kemudian ibu saya ini keturunan Raja Solo, jadi saya punya gelar. Tetapi saya nggak pakai itu gelar, karena manusia dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena perilakunya. Jadi saya dari 7 bersaudara, karena bapak saya dukun, kata bapak saya, sayalah yang punya tempat. Sayalah yang harus menggantikan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bapak saya. Sehingga mau tidak mau, siap atau tidak siap, saya dari kecil sudah dibina, sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi bapak saya sebagai dukun. Sehingga saya sudah biasa itu puasa 1 hari, 2 hari, seminggu ngerowot, terus pati geni, terus puasa mutih, puasa sampai kita 40 hari dikubur dan lain sebagainya untuk menerima ilmu-ilmu yang dari bapak saya. Tetapi setelah saya menerima ilmu-ilmu dari bapak saya merasa tidak cukup. Saya belajar dari bapak saya saja, sehingga saya mencari tempat-tempat yang angker-angker, saya mencari makam-makam, mencari tempat-tempat yang saya kira bisa untuk saya meditasi, untuk saya bisa bertapa, untuk menambah ilmu saya. Sehingga saya belajar lagi di Cirebon, saya belajar di beberapa tempat, ya, untuk saya menambah ilmu saya. Kemudian saya belajar lagi di daerah Banten, di Baduy, di Cikupa, kemudian di Malingping. Saya juga bertapa di Gunung Kencana. Saya di sana saya diangkat menjadi anaknya Raja Jin. Setelah saya berpuasa, setelah saya bertapa selama 1 minggu. Jadi saya diangkat oleh menjadi anak angkatnya Jin, atau bapak saya Jin. Saya dibekali
beberapa ilmu oleh Bapak Jin saya, dan saya juga dibekali beberapa jimat, baik itu yang berupa batu berupa kepala ayam, percis kayak kepala ayam, seperti ceker ayam. Saya diberi juga itu batu seperti bawang putih, batu seperti fosil, seperti apa itu salak, tapi berwarna putih dan lain sebagainya. Saya mendapatkan ilmu banyak dari Bapak Jin saya. Dan Bapak Jin saya ini berkata kepada saya, kalau kamu nanti diganggu orang, kalau kamu nanti berurusan dengan orang lain, kamu tinggal diam aja. Kamu nggak usah lakukan apapun, sebab aku yang berurusan kepada mereka. Sehingga saya semakin nakal, saya semakin hidup saya semakin nggak karuan, hidup saya semakin kasar, bahkan saya belajar juga taekwondo, saya sampai dan 2 taekwondo, saya guru taekwondo, saya wasit, juri, dan saya atlet taekwondo, dan saya menguasai ilmu-ilmu yang lain, baik dari Baduy, baik dari bapak saya, dari Cirebon, bahkan ilmu-ilmu yang lain saya kuasai, seperti santet, untuk nyantet orang, seperti jaran goyang, semar mesem, ya, saya sampai dalam ilmu saya itu, saya sampai pacar saya ini ada 29 orang. Jadi 29 itu orang semua yang saya pelet, yang saya pakai ilmu jaran goyang. Bahkan saya dulu punya ilmu dari rokok, saya tulis, kemudian saya tiup, itu satu kampung akan jatuh cinta kepada saya semua. Radius 10 sampai 15 km, itu satu kampung itu akan jatuh cinta sama saya. Itu ilmu lama saya, sehingga saya semakin hari semakin bertambah kasar, semakin bertambah keras, dan saya selalu mencoba ilmu-ilmu saya. Nah, saya selama memiliki dan saya selama berkeyakinan saya yang lama, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Yang ada itu hanya emosi, kita temperamental, kita setiap hari ingin pukul orang, tiap hari mau santet orang, mau guna-gunain orang. Sehingga pada tahun 1980, saya sudah buka praktek perdukunan di daerah Grogol, ya, di Jakarta. Di sana saya banyak mengobati orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang sakit segala macam penyakit yang orang lain nggak bisa obati. Saya bisa obati dengan cara-cara lama, karena saya banyak jin yang menjaga, yang menyertai saya. Bahkan Bapak Jin saya sendiri selalu membantu saya dalam hal-hal pengobatan, mengusir setan, baik rumah-rumah angker supaya nggak jadi diganggu setan lagi, itu urusan saya dulu. Dan saya banyak juga saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari saya jadi dukun waktu itu. Pertama orang datang itu sudah bawa rokok, ya, bisa 3, 4, 5 slop itu. Kemudian bawa gula, bawa teh, bawa kopi, dan lain sebagainya. Sehingga saya kadang-kadang seminggu sekali saya titip maaf, seminggu sekali saya titip barang-barang yang diberikan orang lain itu ke warung-warung. Dan uang pun saya sangat-sangat memiliki uang yang luar biasa. Sehingga saya waktu itu sudah bisa beli motor sendiri dan lain sebagainya. Saya merasa tercukupi dan saya merasa hidup berkelimpahan waktu itu. Nah, akhirnya saya berusaha untuk santet orang-orang Kristen. Karena kebencian saya terhadap orang Kristen, ya, apalagi saya dulu dididik bahwa orang Kristen itu orang kafir, layak untuk dilakukan hal-hal yang keras. Sehingga saya selalu mau berusaha untuk menyantet, mengguna-guna, menggendam orang-orang Kristen. Tetapi aneh bin ajaib, satu orang pun, padahal itu jemaat, orang biasa,
satupun orang Kristen yang saya santet, yang saya guna-guna, yang saya gendam itu kok nggak ada yang kena gitu. Satupun nggak ada yang kena. Disitulah saya pelajari kenapa sih dan ada apa sih di dalam orang Kristen itu. Sebab pada saat saya belajar dukun dulu, itu guru saya yang paling sakti, dia berkata kepada saya, hati-hati dengan nama Isa Al-Masih, atau hati-hati dengan orang yang percaya Isa Al-Masih. Saya tanya kepada guru saya, kenapa memang dengan nama Isa Al-Masih dan orang-orang yang percaya Isa Al-Masih? Udah, kamu nggak perlu banyak tanya, udah kamu tinggal menyingkir aja dari mereka, nanti kamu kalah, begitu. Nah, saya timbul pertanyaan, kok ada apa sih nama Isa Al-Masih itu? Kok demikian hebatnya? Bahkan dukun saya juga dan teman-teman saya dulu kalau mau ngambil jimat, kalau mau ngambil sesuatu di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang ada jimatnya, itu selalu izin yang terakhir itu ditujukan kepada baginda Isa Al-Masih, supaya benda itu, jimat itu bisa kita ambil, gitu loh. Nah, akhirnya saya pelajari kenapa dan ada apa ini di dalam nama Isa Al-Masih itu. Saya pinjam Alkitab teman saya waktu itu, kenapa orang Kristen nggak bisa santet. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik berkali-kali. Saya baca terus sampai saya lupa waktu. Saya kalau baca itu kok kelihatan asik banget gitu loh. Karena itu kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, tinggal kita pilih aja. Akhirnya saya dapatkanlah di situ di dalam Bilangan 23 ayat 23 bahwa kita ini keturunan Yakub, kita ini keturunan Israel yang sudah dibaharui, sehingga kita tidak mempan santet, tidak mempan guna-guna. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan kena guna-guna. Yang sungguh-sungguh, ya, seperti kenapa nggak bisa kena santet guna-guna, karena firman Tuhan menjamin bahwa kita tidak akan kena pengaruh serangan iblis. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Roh Allah yang di dalam kita lebih besar, sehingga kita nggak perlu takut oleh rohani, rohana, oleh roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, sebab roh Allah yang di dalam kita lebih besar. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan barang siapa lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman itu yang mengalahkan dunia. Iman itu pondasi, sehingga kalau orang Kristen memiliki iman, tidak mudah goncang, tidak mudah jatuh, tidak mudah terkena hal-hal yang buruk. Sebab seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Jadi iman adalah dasar, pondasi bagi kekristenan, bagi orang percaya, supaya kita tidak mudah goyah. Tetapi iman itu harus kita bangun setiap hari. Kita bangun, seperti Yudas 1 ayat yang ke-20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Dan iman itu harus kita perjuangkan setiap hari sampai titik darah penghabisan. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Yudas 1 ayat yang ketiga, dan perjuangkanlah iman itu yang timbul dari pendengaran orang-orang kudus. Jadi kita harus berjuang. Bagaimana cara berjuang? Mendengarkan firman, mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hambanya, dari orang-orang kudus. Nah, iman itu harus dibangun. Bagaimana supaya iman itu bangun? Supaya iman itu tetap bertumbuh. Nah, firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman kita akan terus tumbuh, berkembang, berakar, dan berbuah kalau kita selalu mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kenapa harus kita berpondasikan iman?
harus punya dasar iman. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan juga di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, kalau nanti aku datang kembali ke dunia ini, apakah aku menemukan iman di bumi ini? Jadi iman itulah yang nanti Tuhan lihat saat Tuhan datang yang kedua kali. Itu yang penting kita menggunakan iman. Nah, saya bertobat tahun 2006. Dari tadinya saya main film, tadinya saya sebagai bintang film, saya membintangi Candy, Jelita, Cahaya hingga akhir waktu, bahkan Cookies, bahkan film-film Gari Nugroho, bahkan saya membintangi film layar lebar juga, dan banyak film yang saya bintangi waktu itu. Bahkan anak saya tiga-tiganya main film, istri saya juga main film. Tetapi akhirnya Tuhan minta saya tinggalkan semua, pekerjaan saya juga Tuhan minta ditinggalkan. Nah, saya waktu itu untuk meninggalkan itu nggak mudah, karena saya punya ilmu yang luar biasa. Saya uji apakah Yesus itu lebih hebat dari ilmu saya. Apakah Yesus itu lebih besar, lebih berkuasa dari ilmu-ilmu saya. Saya uji dulu, nggak mudah saya percaya. Ya, akhirnya saya uji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Ujian yang pertama, saya harus dibenci, saya harus dikucilkan oleh banyak orang, dan bahkan saya mau dibunuh oleh kakak kandung saya yang adalah dukun juga. Dia bisa membunuh dari jarak jauh. Ya, dari kota lain pun bisa waktu itu berhadapan, dan dia katakan kalau saya nggak kembali ke iman yang lama, dia mau bunuh saya. Nah, sejak saya terima Tuhan Yesus, saya tidak ada rasa takut. Ya, saya tidak punya rasa khawatir untuk mati. Kenapa? Karena Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mati itu untung. Kenapa mati untung? Mati itu kita akan langsung masuk ke surga. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, sudah jadi, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Sehingga di mana kamu berada, di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi jelas, saat kita mati nanti, saat kita meninggal nanti, Tuhan Yesus yang akan menjemput kita. Bukan malaikat mungkar, bukan malaikat nakir, bukan malaikat yang lain. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita supaya kita bersama Bapa di surga. Maka kalau orang Kristen yang meninggal, kita nggak perlu lagi berkata selamat berduka cita. Orang telah kembali ke rumah Bapa kok selamat berduka cita. Yang penting itu kita ucapkan kami yang berempati, kami yang mengasihi. Itu yang benar. Orang sudah kembali ke rumah Bapa kok telah ikut berduka cita. Itu ucapan yang kurang pas. Ya, memang sudah biasa, jadi akhirnya menjadi kebiasaan. Tetapi kita harus rubah bahwa yang meninggal dalam Tuhan itu sudah kembali ke pangkuan Bapa. Sehingga kita perlu dan harus ya percaya bahwa mereka tidak ada lagi di tempat lain, tapi tempatnya jelas ada di pangkuan Bapa. Seperti dikatakan juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apalagi Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya, dia tidak dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia sudah ada di dalam hukumnya. Apalagi firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Tetapi hanya di dalam Dia, di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Dan firman-Nya juga di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10,
Barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dengan segenap hatinya bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kenapa Yesus kok bisa menyelamatkan setiap kita? Kok bisa menjamin bahwa kita pasti selamat dan masuk surga? Ya karena Tuhan berkata di dalam Ibrani 7 ayat 22 bahwa Yesus Kristus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang paling kuat. Yang menjamin ya Tuhan Yesus. Seperti di dalam Yesaya 11, Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11, aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi kalau kita mau bikin restoran, cari juga tukang masak namanya juru masak. Kalau kita mau bikin taman yang baik, juga cari juru taman. Begitu juga kalau kita mau ke rumah sakit, sakit yang ngerawat kita, juru rawat, dia yang ahli. Dia yang bisa merawat, dia yang bisa membuat segala sesuatu apa yang kita mau. Demikian juga kalau kita mau selamat, kita mau masuk surga, ya kita cari juru selamat. Yesus itu punya gelar juru selamat. Sehingga saat kita mengikut dia, percaya kepada dia, maka kita pasti akan diselamatkan. Di mana sih ayatnya kok kita pasti selamat itu di mana? Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti akan diselamatkan, dan tidak ada seorang pun yang akan binasa. Ya, jadi kita pasti tidak ada orang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Pasti. Bahkan di dalam Roma 5, 9, dan 10, pasti selamat. Jadi keselamatan adalah pasti, itulah yang membuat saya berpikir-pikir kok ini ada firman yang sangat jelas bagaimana kita masuk surga. Bagaimana kita bisa sampai dan pasti masuk surga. Hanya satu jalannya. Seperti dikatakan juga 1 Yohanes 2. Ayat yang ke-1 dikatakan, anak-anakku, aku ingin supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Tetapi jika engkau berbuat dosa, kita mempunyai seorang penolong yang adil, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi penolong yang adil. Bahkan ayat yang kedua dikatakan, Yesus datang bukan untuk menyelamatkan 1-2 orang, tapi untuk menyelamatkan dunia. Ya, dunia yang akan diselamatkan, seluruh dunia yang percaya, yang mengaku, yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi kita pasti selamat. Kemudian, kenapa orang Kristen nggak bisa disantet? Juga dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Diam saja menang. Jadi nggak perlu kayak saya kemarin. Saya diserang orang, saya perlu pakai jurus-jurus. Saya perlu pakai mantra-mantra, saya mengundang ya hadirnya Bapak Jin saya dan jin-jin yang selama ini membantu membentengin saya undang, saya rapal ilmu-ilmu supaya orang-orang yang berurusan nama saya, dia berurusan dengan parewangan saya, atau bahasa Jawanya itu kodam, kalau bahasa Sundanya itu karuhun. Itu yang membentengi saya, yang selalu menjaga dan membela, bahkan menyerang orang-orang yang berurusan dan mereka akan melakukan sesuatu terhadap saya. Dan kenapa kita nggak bisa diserang oleh iblis? Alasan yang berikutnya, Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Ular itu iblis, untuk menginjak kalajengking, penguasa-penguasa yang ada di bumi, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan kamu. Bahkan di dalam Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 60 ayat 14, bersama Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab dia sendiri yang akan menginjak lawan-lawan kita. Jadi bersama Tuhan, ada lagunya itu. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus.
tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sebab Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya, engkau akan melakukan hal-hal yang besar, bahkan yang lebih besar dari apa yang sudah aku lakukan, kata Yesus, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau kita percaya, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberi kuasa kepada setiap kita, kepada setiap orang yang percaya? Karena Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sudah memberi kuasa. Ya, Yesus sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Kalau setan itu hanya berkuasa di bumi. Dia hanya berkuasa di dunia. Tetapi Yesus, dia punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Sehingga saat kita percaya Yesus, segala kuasa sudah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita ini anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12, jika engkau percaya, engkau akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa, sehingga ada lagu, aku diberi kuasa dari yang maha kuasa. Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk apa? Untuk menaklukkan iblis, menaklukkan setan. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Tuhan berkata di Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya jangan ada yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda sebagai milik Yesus. Pada tubuh kita ini ada tanda, ada karakter, ada kuasa, bahkan ada DNA-nya Yesus. Ya. Sehingga firman Tuhan dalam Markus 16, 17 dan 18, Markus 16, 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, dia akan mengenakan bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah, bahasa roh. Yang ketiga, mereka akan pegang ular, itu iblis, sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Dan yang berikutnya, walaupun kita minum racun maut, kita tidak akan kena celaka. Dan walaupun kita kita akan menumpangkan kita akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, setelah saya selidiki, ternyata orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, percaya Tuhan, tidak akan kena santet, guna-guna. Tetapi orang yang setengah-setengah kena. Jadi jangan sombong, orang Kristen nggak pernah kena santet, guna-guna. Yang sungguh-sungguh iya. Tetapi yang setengah-setengah kena. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 16, jika kamu suam-suam kuku, kamu tidak dingin dan kamu tidak panas, maka aku akan muntahkan dari mulutku, kata Tuhan. Apalagi di dalam Matius 17 ayat 20a, Matius 17 ayat 20a, ya, dikatakan di situ, karena kamu kurang percaya. Kurang percaya. Jadi percaya itu bukan 50%, 75% atau 99%, tidak, tetapi harus penuh. Kita harus penuh. Seperti Efesus 5 ayat 8 dikatakan yang B, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Sehingga kita nggak akan kena serangan-serangan iblis, kita nggak terkena oleh segala tipu muslihat iblis, karena iblis itu pendusta. Dan dia adalah bapa dari segala dusta. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana Pak Almaidah dijamah Tuhan dan berubah menjadi seorang hamba Tuhan. Tentu saudara, bahwa tidak ada kekuatan bahkan kuasa yang ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa melebihi daripada kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus sendiri yang berbicara, bahwa kepada Tuhan Yesus telah diberikan kuasa baik di surga ataupun di bumi.
Itu artinya tidak ada kekuatan lain yang sanggup mengalahkan Tuhan Yesus, karena dialah yang menciptakan serta pemilik alam semesta ini. Nah, kita sudah diberkati lewat kesaksian Pak Almaida. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.